Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai Presiden Manasari, tidak sebagai Presiden Perdana Menteri, tidak sebagai Presiden Panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Masuknya RPKAD dan radikalisasi kebrutalan sesudah 10 Oktober 1965. Kejadian demikian cepat berlangsung, namun tetap dalam ketegangan dan keresahan. Pendeknya, warga Surakarta masih berada dalam kebingungan mengetahui siapa Dewan Revolusi dan siapa Dewan Jenderal. Soekarno di pihak mana, serta apa kaitannya dengan kejadian pada 30 September 1965. Setelah 10 Oktober 1965, ada seorang ibu yang sedang melahirkan di rumah sakit, dan ia mendengar dari RRI tentang keterlibatan Gerwani dalam membunuh 7 jenderal pada 30 September 1965. Ibu ini terheran-heran dengan berita tersebut, sebab kampungnya merupakan basis kuat Gerwani, dan ia mengenal mereka sebagai tetangga-tetangganya yang pada 30 September 1965 hanya melakukan kegiatan rumah tangga di kampung saja. Pada saat yang sama, saksi yang tinggal di Pasar Kliwon menyaksikan tetangganya yang aktif di Pemuda Marhen Pasar Kliwon mendapat uang Rp40.000 sebagai honor telah menunjukkan rumah-rumah orang PKI. Orang-orang RPKAD pun mangkal di rumah tersebut. Seringkali makan dan minum di rumah itu sebelum berkeliling Pasar Kliwon bersama informan tersebut. Keanehan ini menjadi bahan pertanyaan dan gosip di Pasar Kliwon. Pertanyaan masyarakat itu seperti memperoleh jawaban ketika konvoi pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edi Wibowo memasuki kota Solo dari arah Semarang pada 20 Oktober 1965. Pasukan ini mengepung stasiun Balapan dan menangkap peserta pemogokan yang dilakukan oleh anggota Serikat Buruh Kereta Api sejak 16 Oktober 1965. Serikat Buruh ini merupakan pendukung Dewan Revolusi. Inilah penangkapan pertama yang dilakukan RPKAD terhadap anggota Serikat Buruh. Sebelumnya, pada 11 Oktober 1965, juga terjadi penangkapan terhadap seorang militer yang loyal terhadap Soekarno. Penangkapan ini kurang jelas apakah merupakan bagian dari pembersihan Kodim Surakarta dari pendukung Soekarno. Penangkapan lainnya dilakukan terhadap penduduk laki-laki dan perempuan di Kampung Balong, Kecamatan Solo Jebres oleh Hanra, Pertahanan Rakyat yang didampingi sejumlah orang bersenjata. Saat itu pula ditetapkan jam malam antara pukul 18 hingga 05 waktu Indonesia bagian Barat diumumkan lewat selebaran. Lalu tiap sudut jalan yang strategis dijaga oleh RPKAD yang dibantu pasukan Hanra dan beberapa dari Pemuda Marhen. Penjagaan itu mengawasi aktivis kiri dan kemudian muncul desas-desus yang meresahkan bahwa akan ada aksi pembakaran dan penangkapan di seluruh Solo. Ada seorang tukang pijat yang pulang malam dan ditangkap serta dibawa ke balai kota. Rupanya di balai kota Solo sudah banyak terkumpul perempuan-perempuan yang ditangkap dengan tuduhan sebagai Gerwani, pelaku pembunuhan 7 jenderal. Setelah pasukan RPKAD resmi masuk ke Solo,
muncullah gelombang demonstrasi untuk membubarkan PKI. Pada 23 Oktober 1965, diadakan apel akbar di alun-alun kota, di halaman Masjid Agung yang dihadiri ormas-ormas yang mendeklarasikan dirinya sebagai pembantu operasi militer untuk membersihkan kampung-kampung Solo dari PKI. Kabarnya, sehari sebelum rapat akbar diadakan pertemuan antara RPKAD dan perwakilan ormas-ormas yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo dan Kolonel Asari untuk mengadakan aksi show of force di kota Solo. Setelah apel akbar, massa melakukan rally sepanjang kota Solo. Setiap ormas pendukung RPKAD diwajibkan mengerahkan massa dari kampungnya untuk aksi show of force ini. Ada massa demonstran yang bertolak dari alun-alun utara dan melakukan rally ke jurusan Geladak, lalu menuju ke balai kota. Mereka dikawal pasukan 425 RPKAD yang berkendaraan jeep dan membawa senjata. Sepanjang jalan massa berteriak, "Sate Gerwani, Kanyang PKI, Gantung Aidit, bubarkan PKI, anjing Aidit." Kemudian muncul massa demonstran dari arah timur ke barat di wilayah Pasar Singosaren, yaitu pusat pertokoan yang kebanyakan pemiliknya orang Tionghoa. Sembari melewati daerah pertokoan itu, massa membakar toko obral di Coyudan, lalu menjarah Bank Mekar Nugroho, pertokoan Pasar Legi, Pasar Pon, Pasar Besar, kantor Sopsi, kantor CR, Central Resort PKI. Aksi brutal ini tetap dalam pengawalan RPKAD. Adapun massa dari Pasar Legi rally menuju ke Warung Pelem dan membakar toko Babah Setu hingga merembet ke toko lainnya. Di belakang gereja BPK juga terjadi pembakaran. Tiba-tiba meluncur peluru timah mengenai salah seorang peserta demonstran dari PII, Pemuda Islam Indonesia, yang memakai ikat kepala bertuliskan Arab. Entah siapa penembaknya. Di sekitar itu ada pasukan kavaleri dan panser. Terjadilah radikalisasi kebrutalan di sana-sini. Sembari meneriakkan Allahu Akbar, mereka keluar dari pintu timur Mangkunegaran dan menghancurkan pusat koperasi konsumsi yang berdiri atas prakarsa PKI. Ketuanya diseret keluar oleh massa dan dianiaya hingga tewas. Selain dia, ada banyak staf koperasi yang luka-luka. Selain itu juga terjadi pembakaran atas Universitas Pemerintah Kota Praja Solo, UPKS. Pada saat yang berbarengan, warga Singosaren dipaksa untuk menandatangani pernyataan yang isinya menyebutkan bahwa pelaku pembakaran adalah orang-orang PKI. Menurut saksi mata, aksi pembakaran di seluruh kota Solo itu terjadi sampai 25 Oktober 1965. Mengetahui adanya kekacauan itu, pemuda rakyat Kecamatan Brebes melakukan pengamanan kampung untuk mencegah massa demonstran masuk ke kampung mereka. Di Kampung Sewu, di tepi Bengawan Solo, Alkisah, Karno Gejik, seorang jawara simpatisan pemuda rakyat, dan anak buahnya menghadang pemuda Marhen yang baru saja melakukan aksi pembakaran dan penjarahan. Terjadilah bentrok yang terkenal disebut kejadian Gedung Kopi. Namun, isu yang dimunculkan dalam peristiwa ini adalah Karno Gejik dan anak buahnya adalah pembakar kota Solo yang berusaha dihentikan oleh pemuda Marhen. Nantinya, Karno Gejik dan kawan-kawannya selama beberapa hari disiksa dan dipertontonkan kepada publik di halaman balai kota. Di tengah aksi-aksi demonstrasi itu ada mobil yang berkeliling kampung yang mengumumkan agar organisasi-organisasi kiri membubarkan diri dan aktivisnya menyerahkan diri.
Lalu terjadi pembubaran PKI di Balai Desa Tegal Kembang, Kecamatan Sarengan, dan pembubaran itu diumumkan keliling kampung. Di tengah pembubaran itu telah terjadi secara masif pemanggilan dan penangkapan orang-orang dan aktivis yang dikaitkan dengan PKI, baik secara massal maupun perorangan, di kampung-kampung seluruh Surakarta. Pemanggilan-pemanggilan lagi-lagi dilakukan pada malam hari oleh Handra dan organisasi pemuda setempat. Lalu orang-orang itu dibawa dengan truk besar ke tujuan yang tidak diketahui oleh saksi-saksi di kampung. Jadi sejak RPKAD secara resmi masuk Surakarta pada 20 Oktober 1965, sejak saat itu ketegangan dan keresahan akibat desas-desus mengenai Dewan Revolusi dan Dewan Jenderal yang simpang siur seperti dijawab melalui show of force kekerasan yang dipimpin oleh RPKAD. RPKAD mengerahkan ormas-ormas setempat untuk melakukan aksi ganyang PKI. Kemudian sejak 23 Oktober 1965 itu dimulailah aksi pengejaran, penangkapan, penahanan terhadap ribuan orang dari ormas-ormas yang mempunyai koneksi ideologi dengan PKI. Bahkan orang-orang yang tak ada hubungan sama sekali dengan kegiatan politik keormasan juga diciduk untuk alasan yang tidak jelas. Utomo Ramlan selaku wali kota Solo pun kemudian ditangkap dan ditahan. Apakah kejadian-kejadian ini menyingkapkan Dewan Jenderal memperoleh kemenangan atas Dewan Revolusi? Merujuk pada Utomo Ramlan yang pernah pidato di RRI untuk mendukung Dewan Revolusi. Pada masa ini, suasana kampung dilanda ketakutan, hubungan antara tetangga terputus, dan ibu-ibu rumah tangga bahkan tak berani berbelanja kebutuhan makan. Semua kejadian penangkapan dan kekerasan mereka catat di dalam ingatan dan bisik-bisik dalam rumah. Radikalisasi kekerasan berlangsung sampai Maret 1966. Ketika Tanggul Bengawan Solo di Kusuma Dilagan dan Demangan, Pasar Kliwon jebol dan menimbulkan banjir kota Solo. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura agar lambi sundel.